jalan lagi gitu kan. Ya pas awalan itu mungkin udah nggak tahu ya, katanya udah nggak enak badan gitu kan. Terus setelah Oke, terima kasih Mbak ya hadir di podcast kami ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa? Nama saya Dina Maria. Dina Maria. Latar belakang Mbaknya apa ini? Ngajar. Oh, ngajar. Jadi guru ya? Iya. Oh, guru apa? Guru matematika. Guru matematika? Iya. Guru matematika. Oh, ternyata guru matematika ya di luar dugaan dari kita. Di SD, SMP atau SMA? Di SD iya, di SMA ya. Berarti double. Les private juga? Kalau les private enggak, cuma ngajar di sekolah. Oh gitu berarti. Iya. Hobinya apa ini? Kalau hobi sih banyak ya. Iya. Cuma yang paling unggul di antara yang lain itu kira-kira apa? Itu mendaki. Mendaki. Terus banyak sih sepeda. Oh gitu. Itu aja sih. Oke, kalau mendaki sudah pernah di gunung mana aja? Kalau mendaki di gunung itu udah gimana ya? Ya. Kalau di Jawa itu kalau di Jawa Tengah gunung tertinggi sudah semua sih, kayak Samet, Sindoro, Sumbing itu. Oh, sudah. berarti di Jawa Tengah hampir semua sudah daki semua. Tapi kalau di luar Jawa Tengah itu belum semua sih. Kalau di luar Jawa Tengah belum semua. Namun untuk kali ini atau tahun ini ya, target mau ke gunung mana? Kalau target sih niatnya mau ke Gunung Lawu lagi. Gunung Lawu. Iya, Gunung Lawu. Gunung Lawu lagi. Berarti sebelumnya udah pernah Gunung Lawu? Udah pernah ke sana. Oh gitu. Untuk pendaki ya, apalagi mereka sudah pernah mendaki di berbagai gunung ya, otomatis kan atau pastinya pernah mengalami kejadian-kejadian janggal ya. Dalam kali ini kan dunia mistis. Ya kayak itu pernah nggak mengalami seperti itu? Yo pernah sih. Ya kalau setiap pendakian mungkin ya, setiap pendakian itu ada hal mistisnya gitu. Oh, jadi setiap pendaki pasti mengalami hal mistis. Itu alasannya kenapa? Alasannya udah tahu sih, kayak udah biasa. Apalagi sekarang mayoritas gunung kan kebanyakan ya di sebagian itu kan katanya ya buat pembuangan bangsa-bangsa jin itu ya. Makanya kalau pendaki ya pastinya mengalami semua hal mistis. Namun dari beberapa gunung tersebut yang paling serem ya, jadi pengalaman mistis di salah satu gunung yang tidak pernah dilupakan atau masih terbayang-bayang sampai saat ini, itu gimana? Di Lawu, di Cermeng, di Gunung Gede juga. Di antara itu yang paling tidak pernah dilupakan ya, di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu. Oh, itu kalau nggak salah Gunung Lawu itu tertinggi di dunia, ke nomor 76 nggak salah ya? Nggak paham itu. Oh itu ya. Boleh diceritain nggak kira-kira di Gunung Lawu itu kejadian apa yang pernah dialami? Kalau kejadian yang dialami itu dari cerita awal atau langsung kejadian? Ya, cerita awal kita berbincang santai aja ya. Jadi dari awal sampai akhir itu kejadiannya bisa diceritakan. Awalnya itu kan dari Pekalongan tanggal berapa itu? Tanggal 7. Tanggal 7 saya berangkat sama teman saya 2 orang. Tapi pas di di base camp Cetok itu ketemu sama rombongan di sana. Nah itu pas ketemu itu nggak langsung naik, tapi istirahat dulu. Jadi naik itu sekitar jam 7 jam berapa itu? Jam 9 malam atau pagi itu? Pagi. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Soalnya kan tiket masuk itu kan buka jam berapa? Jam 8. Tapi kan teman-teman juga kan harus siap-siap juga kan, kayak makan seperti itu. Makanya naik jam 9. Kemudian pas jam 9 udah briefing, udah registrasi gitu naik. Pas awal naik sih enggak ada masalah sih ya. Cuman pas
pas pos 1. Yeah. Pos 1 situ kan berarti pos 1 itu di Candi Ketek. Di Candi Ketek. Yeah. Itu di Candi Ketek. Di Candi Ketek itu sempat teman saya itu nggak mau jalan gitu loh, nggak mau jalan karena nggak tahu, ditanyain itu enggak, saya nggak mau jalan gitu. Nah terus kamu kenapa, nggak apa-apa gitu kan, saya dia ngomong nggak apa-apa gitu kan. Udah kalau itu ayo kita jalan lagi gitu kan. Ya pas awalan itu mungkin udah nggak tahu ya, katanya udah nggak enak badan gitu kan. Terus setelah jalan berapa, kalau dari pos 1 ke pos 2 itu kan sekitar 1 jam 1,5 jam. Dari pos 1 ke pos 2 1,5 jam. Ya 1 jam. Kalau santai ya mungkin nyampe kurang lebih ya 2 jam lah nyampe. Tapi kalau cepet ya 1,5 jam gitu. Nah setelah dari pos 1, dari pos 1 itu kan naik sekitar berapa meteran gitu, ketemu sama Sendang. Sendang itu kan tempat pemandian atau kolam ya? Iya, kolam pemandian di Gunung Lawu itu. Kurang paham. Saya sih ngomongnya Sendang gitu, tapi saya enggak tanya yang di itu namanya Sendang apa gitu kan. Habis jalan dari situ kemudian jalan lagi kan nggak istirahat, langsung aja jalan. Pas itu udah mulai ada burung jalak. Burung jalak ya. Nah, burung jalak itu sudah mulai kayak apa sih, kayak agak serem udah mulai itu. Ya udah mulai kan. Kalau burung bukan gagak tapi jalak. Nah dari situ pas itu tuh dari pos 1 naik sebentar gitu udah diikuti sama burung galak. Dari berarti pos 1 saya pos 2 udah mulai diikuti sama burung jalak. Berarti setiap melangkah itu burung galaknya itu ikut melangkah gitu loh. Burung galaknya itu posnya terbang atau loncat-loncat? Loncat-loncat. Terus sampai pos 2 itu masih aman, aman. Di mana ya pos 2 itu ya? Brekseng kayaknya. Itu masih aman. Terus jalan lagi kan istirahat dulu. Kan teman-teman minta istirahat kan karena udah capek. Terus yang temanku juga kan minta istirahat juga kan. Terus ada temanku yang siapa itu namanya Alika sih ya kan, udah lama juga sih ya, udah naik itu dari tahun 2020. Udah 3 tahun ini ya? Udah tahun kurang. Terus habis itu istirahat, makan-makan, ngopi gitu kan. Terus habis ngopi terus jalan lagi dari pos 2 ke pos 3 menuju ke apa itu namanya, Cemoro Sewu. Itu kan ada air itu ya, Sendang itu bukan Sendang, mata air gitu. Dari pos itu tuh sudah mulai, dari pos 2 sampai pos 3 itu sudah mulai apa itu namanya, kayak ya udah mulai ngerasain gitu loh. Tapi untuk yang burung jalaknya itu masih mengikuti? Iya, itu tuh mengikuti dari pos 1 sampai Pasar Dieng. Pasar? Pas mau puncak juga masih mengikuti. Burung jalaknya itu? Pasar itu burung jalak liar ya? Iya, itu burung jalak liar. Oh, saya itu dari pos 2 setelah sampai ke mata air gimana? Itu dari pos kedua sampai ke pos 3 itu hampir maksudnya udah ngerasain badannya itu kayak dingin gitu kan. Dinginnya itu kayak sebelah gitu loh. Dinginnya agak sebelah gitu. Itu ya nggak sadar sih itu saya tuh megangin ini apa namanya, kuping kan dingin sebelah gitu kan. Terus tuh saya tuh tiba-tiba bilang dingin gitu, dingin, terus sakit gitu kan. Terus temanku bilang kenapa, nggak apa-apa. Itu tuh sadar iya nggak, maksudnya sadar enggak gitu loh, gimana sih rasanya, setengah sadar gitu kan. Itu terus tiba-tiba saya nangis kan,
Nah, pas di situ tuh udah dibilangin sebenarnya kalau mau ke Lawu itu kalau posisi haid itu kan nggak boleh sebenarnya. Iya, benar. Iya, takutnya kan kalau posisi mens itu kan hawanya bau amis, takutnya ada bangsa-bangsa lain banyak mendekat. Iya, salah satunya itu mungkin sama apa namanya hewan-hewan buas ya, tahu kan. Nah itu udah dibilangin sebenarnya, jangan, kamu nggak usah naik, kamu di sini aja gitu kan. Gambaran dari pihak Starbitnya atau dari temennya? Dari base camp sama temen. Kan sebelumnya pas mau berangkat itu kan bilang, pas berangkat dari Pekalongan itu belum itu kan. Terus pas sudah sampai di base camp, pas mau naik paginya itu dapat gitu kan. Terus saya bilang sama basecampnya kalau masalah gimana itu boleh naik enggak gitu kan. Terus dari basecampnya kalau mens baiknya enggak usah naik gitu kan. Takutnya kan takutnya kalau di jalur pendakian perutnya sakit gitu kan. Kemudian ada hewan